Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fala uqsimu birabbil masyariq wal magharib inna laqadirun. Shadaqallahul azim. Jamaah Manarul Ilmi rahimahullah, ngaji ayat-ayat semesta siang ini kita akan bahas satu fenomena di muka bumi yang kita sebut sebagai puasa ekstrim, yaitu puasa yang lebih dari 20 jam di satu tempat, tapi di tempat yang lain puasa yang sebaliknya sangat pendek. Nah, bagaimana pesan itu tersirat di dalam kitab suci kita Al-Quran, dan mengapa selama ini kita tidak pernah membahas itu, begitu. Jadi ini adalah ilustrasi masjid yang berada di wilayah yang sedang mengalami musim dingin, ya. Karena kita berada di daerah Khatulistiwa di sekitar ekuator, jadi garis tengah ini, ekuatornya memotong Sumatera, Kalimantan, dan kemudian melalui Palu dan Ternate di atas Papua, begitu. Sehingga kita tidak pernah mengalami fenomena yang puasanya itu ekstrim. Puasa kita relatif standar. Jadi ada pada kisaran 12 plus minus 1 jam lah, begitu. Ya. Nah, ini lokasi kita. Ini adalah garis Khatulistiwa, garis lintang 0. Nah, Indonesia berada di sini. Jadi Indonesia dibelah oleh Khatulistiwa. Kemudian lintasan maksimum matahari 23,5 lintang selatan, ini garis kuning. Kemudian ke utara juga 23,5 lintang utara. Jadi wilayah yang berada di antara dua garis kuning itu dalam satu tahunnya pasti mengalami fenomena yang disebut hari tanpa bayangan, yaitu ketika lintang matahari atau deklinasi matahari itu sama dengan lintang wilayah tersebut. Jadi misalkan Surabaya itu sekitar 7 derajat 45 menit lintang selatan. Nah, ketika deklinasi matahari itu 7 derajat 45 menit, nah, hari itu waktu duhurnya kita tidak mempunyai bayangan. Jadi kalau kita berdiri di tanah lapang, kita kemudian melihat ke bawah, maka kita tidak menemukan bayangan kita itu. Nah, jadi wilayah yang berada di luar kuning, ya di atas garis kuning atau di bawah kuning, itu adalah daerah-daerah yang mengalami 4 musim, dan karena itu akan mengalami puasa yang ekstrim, ya, puasa yang ekstrim. Nah, mengapa demikian? Nah, ini kita lihat di video ini adalah suasana matahari terbit. Di dalam surah Al-Ma'arij disebutkan Rabbul Masyriqi wal Maghribi, Tuhan timur dan Tuhan barat. Ini bentuk mudhof ilaih. Mudhofnya adalah Rabbul. Kemudian Al-Masyriqu karena mudhof ilaih menjadi Al-Masyriqi, dijerkan begitu. Jadi Tuhannya Al-Masyriq dan Tuhannya Al-Maghrib. Al-Masyriq itu
berasal dari kata syaraka yasruku syarqan yang bermakna terbit, muncul begitu. Kemudian mengalami tasrif menjadi masyrikun yang merupakan isim makan. Jadi kata keterangan tempat itu berarti tempat matahari terbit, berarti timur. Atau kalau dia bermakna isim zaman, keterangan waktu, itu berarti waktu terbit. Jadi saat fajar. Itu dari sisi bahasa. Ya. Nah ini bentuknya tunggal. Rabbul masyriqi wal maghribi. Tetapi di surat yang lain ada ayat dengan redaksi fala uqsimu bi rabbil masyariq wal magharib inna laqadirun. Sungguh aku bersumpah demi Tuhan pemilik banyak tempat terbit dan banyak tempat terbenam. Sesungguhnya kami maha kuasa, maha penentu. Jadi kata al-maghrib, nah ini kaitannya dengan posisi ini kalau di video itu. Nah ini matahari terbenam, ya. Matahari terbenam, nah itu adalah maghribun. Dari kata gharaba yaghrubu ghuruban yang berarti terbenam atau tenggelam, begitu. Nah kemudian mengalami tasrif, keterangan tempat isim makan berarti tempat objek langit terbenam. Itu objek langit terbenam itu pasti dan selalu di barat. Ya. Jadi tidak ada tempat terbenam itu di timur. Karena ada sebagian orang yang mengatakan bahwa matahari itu terbit di bulan itu terbit di barat. Enggak. Matahari itu terbenam di barat. Bulan juga terbenam di barat. Jadi dari sisi istilah, ya, terbenam itu adalah ghuruban, fiilnya itu mengalami tasrif menjadi maghriban, itu tempat terbenam itu adalah barat. Itu kalau keterangan tempat. Kalau isim zaman berarti waktu matahari terbenam, itulah ketika kita pertama kali azan. Jadi begitu kita lihat waktu sholat maghrib itu sebenarnya secara astronomis itu adalah saat ketika piringan atas matahari itu tepat bersentuhan dengan kaki langit. Itulah waktu maghrib. Nah ini. Nah, masyrik dan maghrib itu bentuk tunggal, bentuk mufrad, bentuk jamaknya adalah masyarik, sedangkan maghrib bentuk jamaknya adalah magharib. Jadi Rabbul masyarik itu berarti Tuhan pemilik banyak tempat terbit, wal magharib dan banyak tempat terbenam. Nah, tempat terbenam ini saya beri ilustrasi seperti ini, ya. Ini mewakili posisi yang banyak. Kalau di timur ini berarti masyarik, kalau di barat berarti magharib. Nah, tepatnya posisi terbit dan terbenam itu bergeser dari utara ke selatan dan sebaliknya dari selatan ke utara setiap 6 bulan. Di 23,5 derajat lintang selatan, Desember 21 sekitar itu. Nah kemudian ke utara sampai di ujung utara itu 23,5 lintang utara sekitar 21 Juni. Sekarang tanggal 20 Maret. Besok 21. Nah besok itu posisi matahari itu di Khatulistiwa. Ini. Nah kemudian keesokan harinya dia akan bergeser sedikit demi sedikit ke utara hingga 21 Juni. Nah setelah itu kembali ke selatan, ya ke selatan tiap hari, tiap pagi itu kalau kita amati tempat terbitnya itu akan
terus bergeser ke selatan hingga 21 September itu kembali di ekuator. Lalu ke selatan kembali sampai 21 Desember itu akan di 23,5 lintang selatan. Itu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ilustrasi lintasan matahari di langit. Nah, sedangkan ilustrasi di bumi itu akan seperti ini. Jadi wilayah yang terang itu adalah wilayah yang dilalui oleh matahari. Sedangkan yang gelap itu tidak dilalui matahari. Nah, yang gelap itu yang mempunyai 4 musim. Ya. 4 musim. Nah, di situ yang orang akan mengalami situasi ekstrim kalau sedang bulan Ramadan. Tetapi tidak selalu, ya tidak selalu, karena kita tahu tadi matahari di utara maksimum itu 21 Juni. Jadi artinya orang yang mengalami puasa ekstrim itu ketika matahari di sekitar tanggal itu. Tapi sekarang itu puasa udah ini besok matahari di Katulistiwa, ya berarti tepat di tengah, sehingga semua penduduk di bumi itu akan menjalani puasa dalam waktu yang relatif sama, tidak ada yang ekstrim. Mengapa? Karena mataharinya di tengah, di ekuator. Jadi puasa ekstrim itu terjadi ketika mataharinya juga di wilayah yang paling utara 23 di sekitar itu, dan juga paling selatan 23,5 derajat. Nah itu ya. Nah jadi karena Indonesia berada di sekitar Katulistiwa, maka Indonesia tidak pernah mengalami puasa yang ekstrim dari sisi waktu. Puasa kita itu standar 12 jam plus minus 1 jam. Itu ya. Nah, jadi Maret, Juni, September itu matahari di lintang utara, sedangkan September 21 ya sampai 21 Maret itu di lintang Maret, Juni, September 21 itu di lintang utara, 21 September hingga 21 Maret itu di lintang selatan. Ya, di lintang selatan. Jadi kalau ini bisa juga dijadikan bahan strategi kalau kita dapat tugas, kalau punya pilihan tempat tugasnya, ya itu jangan memilih wilayah yang pas Ramadannya itu ya sekitar Juni. Kalau kita mau memilih negara yang di utara, karena apa? Karena nanti puasanya akan lama. Itu ya. Nah, mengapa itu terjadi? Ya, kita tahu bahwa bumi berotasi. Nah, menariknya adalah sumbu rotasi bumi itu tidak tegak lurus bidang edar bumi mengitari matahari. Jadi yang sumbu rotasi bumi itu yang miring ini. Ya, yang miring ini. Nah, yang tegak lurus, jadi sumbu rotasi bumi itu membentuk sudut 23,5 derajat. Itu yang menyebabkan posisi matahari bergeser dari 23,5 lintang utara ke 23,5 lintang selatan. Kalau sumbu rotasinya kita buat vertikal tegak, maka posisi relatifnya itu akan menjadi seperti ini. Nah, jadi pada bulan Desember itu bumi di atas, relatif di atas, sehingga mataharinya di bawah. Karena itu wilayah di selatan bumi itu akan mengalami musim panas. Nah, kemudian bergeser ke Maret hingga Juni. Nah, ketika Juni itu matahari relatif di atas bumi. Karena itu kutub utaranya akan mengalami musim panas. Sebaliknya di selatan itu akan mengalami musim dingin, begitu, ya. Nah, jadi itu ilustrasinya. Nah, kalau kemudian kita gambarkan
detail seperti ini. Jadi ini misalkan 23 Maret, ini cahaya mataharinya, maka kemudian terang gelapnya akan dipisah menjadi dua oleh garis lurus ini. Bagian bumi yang kanan itu siang, bagian yang kiri itu malam. Nah, kemudian matahari bergeser ke utara, maka cahayanya pun juga akan bergeser seperti ini, ya. Jadi miring, sementara sumber rotasinya tetap begini. Maka di utara itu siangnya lebih panjang daripada malamnya. Sebaliknya di selatan siangnya lebih pendek, malamnya lebih panjang. Nah, demikian seterusnya, ya. Ini Mei, begitu. Ini garis miringnya, membelah siang malamnya juga makin miring. Nah, kemudian ini Juni, ya, dan puncaknya itu 23 Juni. Nah, seperti itu. Nah, ini kita gambarkan, ya, wilayah yang merah, garis merah yang di lingkaran itu menyatakan wilayah yang siang, sedangkan yang hitam itu menggambarkan wilayah yang malam. Yang sebelah kanan sejajar dengan ekuator, siang dan malamnya itu sama. Kemudian yang di atas itu berarti lintangnya makin besar, makin ke utara. Merah itu lebih panjang daripada yang hitam. Itu berarti siangnya lebih panjang daripada malamnya. Kemudian makin ke utara, merah itu makin panjang, jauh lebih panjang dari hitamnya, berarti siang jauh lebih panjang. Tapi kalau misalkan di sini, ya, yang di kursor ini ke atas itu adalah daerah yang tidak pernah mengalami malam. Itu akan siang terus selama 24 jam, bahkan makin ke utara bisa 4 hari siang terus, seminggu siang terus, 2 minggu siang terus. Itu. Dan itu akan terjadi di daerah-daerah ekstrim, ya, seperti di Saint Petersburg, di Rusia, kemudian di Helsinki, Finlandia, dan juga di Fairbanks, ya, di Alaska. Itu adalah wilayah-wilayah yang akan mengalami situasi, contoh wilayah yang mengalami situasi ekstrim. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini ketika September, ya. Ketika September, semua tempat di muka bumi itu akan mengalami siang dan malam dalam waktu yang relatif sama. Itu pada tanggal 23 September. Nah, September, ya, sampai Desember itu matahari bergeser ke selatan. Ya, matahari bergeser ke selatan. Nah, jadilah kemudian gambarnya seperti ini. Jadi di selatan, ya, di selatan. Nah, ini 23 Desember, yang garis miring ini adalah sumber rotasinya. Jadi di titik yang paling bawah di lingkaran ini, ya, paling bawah yang perbatasan siang dan malam, terang dan gelap itu, nah, itu akan mengalami siang terus menerus selama 24 jam. Ya. Sebaliknya yang di atas, yang di titik paling atas itu, batas antara gelap dan terangnya itu, yang bagian gelapnya itu akan mengalami malam terus menerus selama 24 jam. Itu pada bulan Desember. Ya. Jadi pada bulan Desember itu terjadi momen yang namanya Hari Raya Natal. Ya, Hari Raya Natal. Nah, itu pada bulan Desember. Ya. Nah, ketika momen Natal itu biasa kita melihat film Home Alone dengan setting alam yaitu musim salju. Itu berarti setting film itu adalah negara di kawasan utara. Ya, Kanada, Eropa, Amerika dan semua yang di utara termasuk Jepang. Sementara di bawah itu Australia berada. Australia juga mayoritas Kristen. Ya, tapi di Australia itu musim panas. Jadi orang Australia itu kalau Natal itu tidak pernah ada yang namanya musim salju. Karena Desember di Australia itu musim panas.
ya, di gambar ini, gitu, ya. Nah, kemudian Desember kemudian berputar, ya. Nah, ini Maret kembali, ya, seperti hari ini. Jadi normal lagi. Waktu siang malam semua tempat di bumi itu akan relatif sama. Jadi puasa kita, puasa orang yang di Jepang, puasa yang orang di Australia itu sama hari-hari ini. Ya. Nah, ini Maret, ya, hari-hari ini itu. Nah, kemudian setelah itu matahari bergeser ke utara. Nah, ini, ya, ke utara. Nah, ini sumber rotasinya. Jadi di wilayah yang ini di atas, ya, perbatasan gelap terang, kita tarik ke kanan, kemudian sumber rotasinya yang miring ke kiri itu adalah wilayah yang 24 jam mengalami siang terus menerus. Makin ke utara bisa 4 hari, bisa 9 hari, bisa 2 pekan tanpa malam. Sebaliknya yang di selatan itu justru malam terus tanpa siang. Nah, ini pada bulan Juni. Jadi kalau kita Ramadan sekitar Juni, ya, sekitar Juni 21 sebelum dan sesudahnya itu kita berada atau kita tinggal di daerah-daerah Rusia, kemudian di kawasan utara di Kanada, kita akan mengalami puasa yang berkepanjangan, gitu ya. Nah, ini, jadi bulan Juni di Australia itu musim dingin, ya, siangnya lebih pendek, itu. Nah, umat Islam dalam peribadatannya itu ada yang mengacu pada sistem waktu matahari, ya, seperti sholat ini, sholat duhur. Duhur itu ketika matahari berada di puncak. Maghrib ketika matahari terbenam, begitu, ya, dan seterusnya, termasuk puasa Senin Kamis karena kalendernya Masehi. Tetapi puasa Ramadan itu berbasis sistem bulan. Nah, kalender bulan itu ada 354 hari dalam 1 tahun. Sedangkan kalender matahari itu ada waktu 365 hari. Begitu. Apa akibatnya? Nah, akibatnya adalah ini adalah Ramadan 1431, ya, itu terjadi 11 Agustus. Tapi kemudian 1432 itu menjadi 1 Agustus. Jadi maju 10 hari. Kemudian tahun berikutnya ini maju berapa hari nih? 11 atau 12 hari, ya. Kemudian ini maju 11 hari, ini maju berapa itu? 12 hari, ya, ini 10 hari, ini 12 hari, gitu. Jadi akan terus mengalami pergeseran. Nah, puasa ekstrim itu terjadi, jadi ini terus mengalami pergeseran sekitar 10, 11, 12 hari. Puasa ekstrim itu akan terjadi ketika Ramadannya itu berbarengan dengan bulan Juni, ya. Jadi kalau misalkan 15 Ramadannya itu bertepatan dengan 21 Juni, berarti itu full, ya, hampir penuh puasanya itu selalu dalam musim panas. Jadi selalu ekstrim, begitu, ya. Dan karena jumlah harinya berbeda, maka peristiwa itu akan berulang. Kalau kita lihat dari angka-angka ini, jadi peristiwa itu akan berulang dalam waktu 33 tahun. 32 tahun kalender Masehi. Ya, karena 32 tahun Masehi itu akan setara dengan 33 tahun kalender Komariah. Itu jumlah harinya. Itu. Jadi peristiwa Ramadan yang dalam posisi ekstrim 6 Juni 2016 itu akan kembali lagi seperti itu pada tahun 2038. Ya. Jadi 14 tahun lagi. Jadi 14 tahun lagi yang sekarang mahasiswa kalau nanti sudah bekerja dan jadi pejabat begitu ditugaskan jangan minta tugas di Rusia.
karena nanti akan mengalami puasa yang sangat panjang. Puasa yang sekitar 22 jam gitu ya. Nah, untuk itu saya akan beri ilustrasi puasa yang panjang ya. Sebentar. Ini saya keluarkan dulu. Oh, sebentar. Ya. Ali, sebentar. Ya, ini mana ini? Enggak, ini kok enggak keluar itu. Iya, ini jenengan share semua Ya. screen soalnya. Terus, udah. Ya, jadi ini contoh sebentar. Mana volume? Ya. Ya, jadi ini puasa yang 22 jam ya. Ini teman-teman Indonesia yang ada di Norway atau di Rusia tadi ini ya. Itu jadi ini puasanya selama 22 jam ya. Ini benar-benar terjadi ya. Nah, ini baru pulang dari sholat taraweh ya. Jam berapa ini? Kita berpuasa hari ini dari Puasanya mulai jam 00.54 jadi jam 1. Nah, buka puasanya jam 23. Ya. Jadi 22 jam ini puasanya. Jadi setelah begitu maghrib, nggak lama kemudian isya, langsung subuh. Ya. Jadi maraton itu. Maghrib, isya, subuh. Nah, jadi tarawih yang cocok ini model tarawih Sumenep. Ya, yang 23 rakaat itu 6 menit. Nah, itu ya. Itu ya. Jadi sebenarnya orang Sumenep itu bukan tarawihnya di Sumenep, tapi di Norway ini. Ya, yang malamnya cuma 2 jam. Itu. Ya, ini sebentar ya. Kemudian yang kedua. Ya, yang kedua ya, video yang kedua. Mana nih? Bentar. Yang kedua ya. Ya. Nah, ini imam jadi We just finished our Tarawih Salat. Yeah. The masjid is this way. Yes. And I want to show you the midnight sun. You've heard about the midnight sun before, but I'm actually going to show it to you now. SubhanAllah. So this is it right behind me, as you see over here. Nah, ini yang mengalami hari tanpa It will look like a sunset, but at siang this time tanpa of year malam. we don't have a sunset. Jadi matahari itu hanya berputar-putar di kepalanya balik lagi. Seolah-olah mau terbenam tapi nggak jadi terbenam. This is actually west, Ya, right? nggak jadi But the terbenam. sun is not setting Itu in the malam west terus direction, selama it's 24 jam. It's actually in Itu. the north. Why? Nah, kalau ini terjadi pada awal bulan, maka nggak mungkin meru'yat. Karena nggak ada maghrib. Gitu. Ya, ini posisi ekstrim. And if you Itu. look behind, Nah, di sini dijelaskan juga oleh imamnya ini ya. yes, here is Bentar, ya. we also follow Tarawih. Jadi ketika mereka It's not going to last like this because in just a couple of mengalami situasi seperti ini, mereka menggunakan fatwa dari Al-Azhar, Kairo, bahwa puasa mereka itu mengikuti waktu Saudi. reason not to Ya, fast. But that's mengikuti waktu Saudi. seagulls over here. Jadi mereka The sea, we're near the ocean. You sahur might say, subhanallah, how is it? dan juga berbuka itu ketika matahari ada. Ya. Jadi tidak sesuai dengan definisi maghrib. Karena maghrib itu kan artinya matahari terbenam.
Tetapi di wilayah ini ketika itu tidak ada waktu terbenam dan juga tidak ada terbit, tidak ada fajar. Gitu. Jadi puasanya kemudian mengikuti waktu Saudi. Ya, itu berdasarkan fatwa dari ulama Al-Azhar ya di Mesir. Itu fatwa yang mereka gunakan. Nah, inilah peristiwa yang terjadi di sebagian saudara kita yang hidup di kawasan ekstrim ya, di daerah dekat kutub. Dan itu umumnya di kutub utara, karena di kutub selatan itu tidak ada kehidupan. Di sana ada Antartika yang hanya dihuni oleh penguin-penguin ya. Tetapi di kutub utara ada Rusia dan beberapa negara Eropa yang ekstrim di sana seperti Norway, dan tidak sedikit orang-orang Islam yang pas sedang di sana dan mengalami puasa bulan suci Ramadan, jadi sempat mengalami puasa yang ekstrim, bahkan hingga 22 jam ya, atau bahkan hampir 24 jam di wilayah yang berbatasan dengan lintang 66,5 derajat lintang utara. Nah, di daerah yang lebih utara dari itu, di lintang yang di atas 66,5 itu akan mengalami yang siang terus-menerus. Nah, yang siang terus-menerus itu puasanya justru kemudian mengikuti Saudi. Jadi puasanya di siang hari sampai siang hari, kemudian siang harinya juga motel. Itu bergantung jam Saudi, tetapi di wilayah itu tetap siang. Itulah hadirin salah satu fenomena puasa yang ekstrim ya, khususnya saudara kita yang ada di yang tinggal di lintang utara ekstrim ya, itu yang lebih banyak daripada yang di lintang ekstrim bagian selatan ya. Nah, kita tidak pernah merasakan karena kita tinggal di Indonesia yang posisinya itu di sekitar ekuator, yang panjang siang dan malamnya relatif stabil dan sama ya. Tetapi saudara kita yang lain itu kadang-kadang mengalami puasa 22 jam, bahkan 23 jam ya. Nah, itu ngaji kita, dan dalilnya adalah itu adalah fenomena yang sebenarnya di dalam Al-Quran sudah diisyaratkan, yaitu fala uqsimu birabbil masyariq wal magharib inna laqadirun. Sungguh aku bersumpah atas nama Tuhan yang Tuhan pemilik banyak tempat terbit dan juga banyak tempat terbenam, bergeser dari 23,5 derajat lintang selatan hingga ke 23,5 lintang utara dalam waktu 6 bulan, dan itu bolak-balik. Mudah-mudahan ini menambah wawasan sehingga kemudian kita menjadi orang yang tasamuh, lapang dada, dan makin memantapkan keyakinan kita terhadap kebenaran al-Islam sebagai agama al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.